Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN Negeri 2 Petir, yang kami hormati para wakasek SMPN Negeri 2 Petir, yang kami hormati para dewan guru beserta staf TU. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat yaitu acara inti, dan yang terakhir penutup atau doa. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa hadir di ruangan yang lumayan panas, ya, tetapi kita masih bisa semuanya untuk hadir. Amin. Sholawat dan salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir, ya, apalagi Bapak yang sudah mengundang saya secara khusus, ya, untuk acara CGP ini. Luar biasa, ini adalah hal baik yang harus kita jadikan tradisi. Jadi di SMP Negeri 2 Petir kita sudah memulai dengan hal-hal yang baik. Jadi saya datang, kita bebenah, Bapak Ibu gurunya juga bebenah, sehingga akan menjadikan suatu hal positif yang kedepannya akan membawa perubahan menjadi yang lebih baik. Kilas balik ketika beliau ikut Lokakarya 1, Lokakarya 2, itu adalah hal di mana dimulainya suatu proses, ya. Memang keren calon guru penggerak. Apa sih? Nah, ya, belakangnya penggerak
itu yang diharapkan. Berarti semuanya menggerakkan. Nah, yang kalau cuma bergerak mungkin kita semuanya bisa, ya. Semuanya udah punya backupan yang sama. Semuanya punya dasar pendidikan yang seimbang, ada S1 bahkan S2-nya. Jadi kalau untuk sekedar bergerak, ya, sesuai dengan kompetensi yang dipunyai, oke, udah jalan. Tetapi ketika ada aura, ya, dari calon guru penggerak yang memang dibimbing khusus untuk menjadikan, ya, sesuatu yang lebih baik, nah itu saya mengikuti dari Lokakarya 1 dari pembukaan. Mungkin beda dengan sekolah-sekolah lain. Bahkan kemarin, tapi kalau Lokakarya 2 kepala sekolah nggak diundang ya Pak Iya. Jadi nanti ketika kita panen baru kepala sekolahnya kita ikut. Nah, jadi memang seneng Bu. Jadi kepala sekolah mah seneng. Ya, yang berjuang Bapak Ibu gurunya, kepala sekolahnya ikut keren, ikut pencitraan. Nah, itulah hal baik, salah satu hal baik efek dari program CGP. Tapi jangan gini, keenakan Bu Kepsek yang bekerja, yang melaksanakan segala macam, ya. CGP-nya kepala sekolahnya ikut, ya memang seperti itu. Tidak hanya hal baik aja, kalau Bapak Ibu gurunya belok sedikit pun, kalau ada risiko, kepala sekolahnya juga yang harus tanggung jawab. Makanya saya bismillah, semoga apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya berjalan lurus tanpa ada, ya, kalau kena tikungan senggol kanan sedikit wajar, tapi janganlah sampai kepala sekolahnya dihidup. Nah, ini. Jadi hari ini kita ketemu dengan calon guru penggerak dengan tema menjadi baik. Nah, energi positif yang sudah kita punyai, yuk kita tularkan. Ibu berharap di CGP kedua ada Pak Hasrul, ada Bu Widya. Di yang ketiga angkatan 11, ayo siapa lagi yang mau berjuang? Insya Allah, bismillah Ibu doakan sehingga Bapak Ibu guru bisa menunjukkan eksistensi. Ini loh, walaupun kita sekolah di kampung, ya, tapi otak kita bukan kampungan. Ya, nggak apa-apa kita dipecat 2 di ujung. Bahkan kalau saya belanja di material atau di tempat lain, oh itu ya Bun, sekolah yang di kampung, sekolah yang di lembut. Iya, saya nggak malu. Memang iya, tapi otak kita jangan kampungan. Itu harapan saya. Ya. Walaupun kita di ujung sini, tapi ketika sekolah tempat lain punya ini, punya itu, punya prestasi ini itu, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bapak semuanya saya berdiri di sini. Mohon izin semuanya kita speaking dulu yuk, biar nyantai aja kita. Dimohon semuanya berdiri dulu. Oke, kita speaking dulu biar tidak stres, nyantai aja kita nyantai. Kita akan belajar fokus ini, ya, konsentrasi. Ya, kita akan belajar konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi berarti apa? Blank. Kita belajar konsentrasi bentar, ya, biar kita tidak jenuh. Gitu. Tangan di atas semuanya, tolong tangan di atas semuanya. Tangan di atas. Tangan di atas, tangan di samping, tangan ke bawah, tangan ke atas. Konsentrasi, konsentrasi, ayo, konsentrasi, siap. Belum apa-apa, udah ngeblank ya. Tetap fokus, Oke, siap. Tangan di samping. Tangan di bawah. Mana di konsentrasi tangan di bawah? Nah ini konsentrasi apa diri sendiri. Jangan orang lain konsentrasi. Jangan lihatin saya, Ya, oke. Sekali lagi, tangan di atas.
diputar-putar, 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 stop. Oke, good. Nah itu konsentrasi namanya. Biarpun saya, tapi kalau saya ngomong stop, Bapak Ibu stop. Gitu. Kalau saya bilang di depan, tangan di depan, ya di depan. Gitu. Siap. Konsentrasi lagi, siap. Tangan di atas, diputar-putar, 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 diputar-putar. Pegang hidung. Ya, sudah. Putar-putar, 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 putar, stop. Putar-putar, 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 pegang telinga. Wah, siap. Siap. Oke, terima kasih. Baik, kita hanya belajar konsentrasi ya biar ini. Baik. Nah. Baik, sekali lagi saya mohon izin Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Petir, yang saya hormati Bapak Wakasek, baik kurikulum kesiswaan yang telah hadir, alhamdulillah terima kasih, dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takjub saya kepada Ibu Bapak yang telah hadir pada hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini, hari ini yang sungguh cukup cerah, mudah-mudahan secerah dengan cita-cita niat Bapak Ibu sebagai guru yang baik dan cerah di masa depan. Salawat serta salam marilah kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda kita Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan Bapak Ibu di sini, sekali lagi saya mohon maaf berdiri di depan Bapak Ibu. Saya mohon maaf bukan semata-mata saya untuk menggurui atau saya sok tahu, sok bisa, sok pintar. Tidak sama sekali niat saya berdiri di sini untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Tapi saya berdiri di sini, saya hanya ingin sharing. Saya hanya ingin berkolaborasi, berbagi ilmu apa yang kita semua miliki di sini. Ya, jadi jangan sampai ada pikiran saya berdiri di sini niat untuk mengajari atau menggurui Bapak Ibu. Mohon maaf, tidak ada maksud saya ke situ. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama untuk saling berbagi apapun yang kita miliki, pengetahuan, ilmu dan wawasan yang kita miliki. Alangkah baiknya kita selalu berbagi demi kemajuan kita di SMP Negeri 2 Petir. Pada kesempatan ini saya IKM ini yang diprogramkan oleh Kemendikbud bahwa tentang IKM adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin semuanya sudah mengenal Ki Hajar Dewantara, sudah paham Ki Hajar Dewantara. Apalagi Ibu Bapak sedikit kemarin ada beberapa guru yang ikut PMR, ya. Itu kurang lebih sama seperti ini. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak-anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman.
agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus berpihak atau berpusat pada murid. Guru diibaratkan sebagai petani dan murid adalah benih-benih yang bersemayam yang harus kita jaga dan rawat. Artinya di sini guru bukan menuntut tapi menuntun. Beda menuntut dengan menuntut. Jadi guru menuntun ke hal-hal yang lebih baik, mencapai hal-hal yang lebih baik. Ya. Sesuai dengan produk bakat minatnya. Kita guru harus bisa menyesuaikan dengan produk alam dan produk zaman. Apalagi zaman kita sekarang udah zaman yang sangat modern, canggih dengan segala galanya. Jadi guru harus bisa menyesuaikan kadar produk alam dan produk zaman untuk mencapai anak-anak kita itu menjadi lebih baik. Ini diibaratkan petani. Kita adalah sebagai petani. Kenapa kita sebagai petani? Kita sebagai petani dan sekolah kita ada sebagai lahan atau ladangnya. Dan murid-murid kita adalah sebagai tanamannya atau benihnya. Jadi bagaimanapun guru adalah sebagai orang tua. Jadi bagaimanapun di sekolah di anak ada tergantung kitanya menanamkan. Nah, di sini tujuan IKM adalah tujuan akhirnya adalah menjadi pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan akhir. Ini perjalanan saya yang pertama dari filosofi Ngajak Dewantara, yang kedua nilai dan program guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif. Endingnya adalah menjadi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berbinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. 5 mandiri. 6 berarti. Itulah tujuan dari IKM itu adalah menjadi profil pelajar Pancasila. Membangun budaya positif di sekolah. Latar belakang budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah atau di kelas secara tidak langsung menjadi cermin sekolah dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut dan yakini selama ini. Untuk itu diperlukan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Karena itu menjadi tanggung jawab kita semua. Sekolah menjadi aman dan nyaman adalah tanggung jawab kita semua sebagai guru. Akan membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran, mendisiplinkan murid dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta komitmen sesuai dengan keyakinan kelas. Tumbuhnya motivasi intrinsik pada diri murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Ya. Tolak ukur adalah murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas. Terciptanya suasana lingkungan yang positif, guru dan murid dapat menerapkan menjalankan budaya positif keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terwujudnya suasana pembelajaran yang menyenangkan. Tindakan yang akan dilakukan yaitu menyusun perencanaan, mengkomunikasikan dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, melakukan diseminasi konsep budaya positif, melakukan sosialisasi tentang budaya positif, memfungsikan dan mengaktifkan kembali ekstrakurikuler yang sudah lama tidak berjalan untuk membentuk karakter. Tanpa ada kolaborasi, tanpa ada dukungan, tidak akan bisa terwujud. Saya berdiri di sini, bekerja di sini tidak mungkin bisa terwujud tanpa ada dukungan dari semua pihak, dari murid, dari guru, dari kepala sekolah.
Jadi saya ketika dalam melakukan program-program ini, inilah yang akan mungkin saya laksanakan dan rencanakan ke depan. Dukungan, nah ini. Dukungan perlu kerjasama dan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua murid dalam penerapan keyakinan kelas agar dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan manapun. Dukungannya yaitu perlengkapan alat dan bahan untuk membuat keyakinan kelas serta sarana dan prasarana lingkungan sekolah yang mendukung untuk mewujudkan budaya positif. Secara langsung memang kita semua butuh itu. Tanpa ada sarana dan prasarana, tetap ini yang dukungan yang kami butuhkan. Jadi semuanya selalu berkaitan dengan sarana dan prasarana. Nah, di sini saya akan membahas satu-satu tentang konsep-konsep budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Yang dimaksud budaya positif apa sih? Ada yang tahu? Kebiasaan positif. Ya Bu? Kebiasaan. Ya, kebiasaan positif. Tuh. Contohnya apa kebiasaan positif itu? Seperti apa? Pembiasaan. Ya, pembiasaan itu ada termasuk kebiasaan positif itu. Ya, banyak pembiasaan, ada senam bersama, itu ada gotong royong, gitu kan? Itu adalah salah satu termasuk dengan budaya positif. Jumat bersih, nah itu ada. Jadi hal-hal yang termasuk dalam budaya positif. Itu. Jadi budaya positif adalah cara penerapan disiplin. Cara penerapan disiplin untuk mengajarkan anak lebih bertanggung jawab serta menemukan kesadaran dari dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Terlebih agar bisa mengontrol diri ketika dalam melakukan tindakan. Ya. Sehingga budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada diri murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi percaya diri, lebih mandiri dan bertanggung jawab berdasarkan karena takut atau paksaan. Kalau saya pahami dan buat kepada siswa kami. Jadi masih sangat minim anak-anak kita ini rasa percaya dirinya, rasa tanggung jawabnya tentang budaya positif itu. Karena paksaan mungkin dia baru mau. Ini kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Yang tadi yang budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep tadi, konsep-konsepnya ya. Itu konsep-konsepnya. Motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalian yang membuat, kita sepakat semua. Biar apa? Biar tumbuh rasa kepercayaan dirinya, biar tumbuh rasa tanggung jawabnya. Ini nanti sudah selesai. Kalau masih ada kata-kata ada jangan atau dilarang, itu baru kita perbaiki dengan kalimat yang positif. Biarkan anak yang begitu dulu. Jadi ada yang baik dulu saya bilang. Nah ini, kemarin sudah sedikit demi sedikit saya mulai dari kelas saya sendiri. Ini hasil kemarin kesepakatan kelas budaya positif. Saya tempel, saya pasang misalnya. Untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman serta menyenangkan. Jadi kita kembali lagi ke diri anak ya. Kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu kebutuhan dasar manusia apa sih?
Apa? Bu Ici? Hah? Kebutuhan apa? Tersier. Hah? Hiburan musik ya, senangan. Shopping, iya, kebutuhan apa? Masuk itu. Itu kebutuhan dasar manusia. Betul. Kira. Ini kebutuhan dasar manusia. Tahu kita di sini. Yang satu adalah kekuasaan, kebutuhan dasar. Yang kedua kesenangan. Ketiga kebebasan. Keempat kasih sayang. Kelima bertahan hidup. Inilah kebutuhan dasar bagi manusia. Kita memerlukan kesenangan. Kita memerlukan kebebasan. Yang tak, ya, suka kesenangan. Itu kebebasan. Ya, kebebasan. Nah, posisi kontrol seorang guru. Saya akan bertanya kepada guru. Ini posisi kontrol seorang guru. Di mana sekarang kita refleksi diri kita sendiri. Di posisi manakah kita berada sekarang? Apakah sebagai pembuat bersalah? Atau menghukum? Ya, kita refleksi diri kita. Kita belajar diri kita di sini. Ini adalah kontrol seorang guru. Ada bapak ibu guru yang lain, ada di antara 5 ini kita ada di posisi itu. Termasuk saya juga ada di situ. Ya, ini. Baik, kita lihat contoh videonya seperti ini. Di posisi manakah kita berada? Kita simak video ini. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam kelas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Wilson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol kita. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 25 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu sudah terlambat, masih berani jawab pula? Sekarang, Kako, cepat pergi sana ke lapangan basket. Tunjuk-tunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin itu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sedih kemana?
memalukan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Itu hanya iklannya. Nah, apa yang tadi sudah saya tayangkan di sini ada 5 pos seorang guru. Mungkin di antara ibu bapak guru juga merefleksi dirinya ada di antara bagian-bagian tersebut. Jadi paling tepat seharusnya kita sebagai guru. Sebagai ya, tuh. Kalau kita sekolah sebagai guru, sebagai penuntut murid adalah pos yang paling pas kita adalah sebagai manajer. Karena kalau kita sebagai manajer tadi beda kelihatan dari wajahnya, raut mukanya ketika si siswa itu ketika ditanya. Ketika ditanya dia sebagai penghukum, ya kitanya sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai manajer. Kalau sebagai manajer saya rasa tadi adalah pemikirannya benar kritis, memikir, mencari solusi tumbuh dari dirinya sendiri, meyakinkan dari dirinya sendiri kalau dia salah dan akan mencari solusi. Nah itu yang kita harapkan semua. Jadi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan hasil kita sebagai murid. Kalau kita sebagai manajer. Mau istirahat, sekarang kita menyadari ya, mungkin sekarang sudah, oh iya tadi saya di posisi itu, masuk saya juga berbagi, saya belum bisa untuk mencapai menjadi posisi. Jadi, nah di dalam untuk menyelesaikan segitiga sesuai ada penyelesaian sebagai ada 3 tahapan, ada 3 tahapan untuk menyelesaikan permasalahan, menstabilkan identitas, memvalidasikan tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Inilah tahapan-tahapan sebaiknya yang harus kita laksanakan kepada murid sebagai manajer. Jadi punya 3 tahapan. Tujuannya adalah untuk memastikan murid percaya diri, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita tanyakan dulu syarat ini, menstabilkan identitas dulu. Habis stabilkan identitas, baru kita memvalidasi kesalahan. Apa kesalahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi itu kan tujuan dari budaya positif. Yang pertama ada mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bagaimana jika kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh siswa dilanggar oleh siswa tersebut. Kemudian yang kedua, apakah boleh siswa itu dilabeli nakal? Nakalnya itu karena siswa tersebut tidak mengerjakan PR, kemudian tidak masuk sekolah. Mengatasi perilaku siswa yang nakal itu seperti apa? Kemudian yang terakhir, tadi kan kita harus sebagai manajer. Bagaimana kalau kita sudah apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apapun itu, pelanggaran apapun itu, kita kan harus sebagai manajer. Di sini kan tadi ada tahapan-tahapannya. Tahapan
cara menyelesaikan masalah. Misalkan tadi contohnya apa? Siswa yang ada penembakan apa? Mengatakan nakal itu ya. Nah, kalau menurut saya setiap apapun kita akan selalu melakukan dengan posisi sebagai manajer. Ya, yang pertama itu yang paling penting sebagai manajer. Dengan tahapan yang pertama tadi apa namanya untuk menanyakan identitas, menstabilkan identitas. Tanyakan dulu si anak ini, jangan kenapa kamu terlambat, apa masalahnya. Misalkan kayak kemarin saya kejadian saya mencoba untuk menggunakan keyakinan kelas ada yang melanggar dan saya menggunakan tahapan-tahapan tes kursi. Menjawab Bu ya, tanya lagi Bu. Ya nggak apa-apa, makan juga. Itu untuk menjaga kesehatan kamu, menjaga stamina kamu. Kamu akan fokus, kamu apalagi ketika belajar olahraga. Kalau belum sarapan kamu tidak akan kuat. Kita kasih support terus. Nah gitu, ya kasih support terus. Jadi lebih baik kamu supaya jangan telat ke sekolah harusnya gimana? Oh saya harus sarapan di rumah dulu. Nah dia kan gitu. Biar saya bisa ikut tiket, masyarakat tiket gitu kan. Terus setelah itu yakinkan dengan sarapan itu yakinkan akan menguatkan tubuh kamu. Yakinkan ketika si anak itu kalau tidak sarapan akan dapatnya seperti apa. Hanya kan keyakinan. Yakin bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Yakin bahwa kebersihan itu adalah untuk kebersamaan kita semua. Nah itu jadi kita mencoba untuk memvalidasi, menanyakan kesalahan dan meyakinkan kepada siswa tersebut. Setelah itu apa yang mau kamu lakukan? Contohnya, apa yang kamu lakukan? Setelah kejadian ini, oh iya Bu, saya akan siap nanti sebelum berangkat sekolah akan sarapan dulu di rumah, biar saya nanti tidak ketinggalan masuk sekolah, biar saya bisa melaksanakan tugas piket. Nah itu udah sampai ke sana Bu, tindakan kita. Kalau tindakan kita masih belum berhasil seperti itu, nah kita sebagai guru kan itu terus menuntut dengan kata peribahasa tidak ada kata bosannya sebagai guru. Guru itu perlu dengan kesabaran, kebijakan. Makanya balik lagi pada diri. Kalau kita sebagai manajer tidak mungkin kita sebagai manajer akan bertindak sebagai pemukul. Kalau sifat kita sebagai manajer, meskipun itu berulang-ulang kali kesalahan. Nah itu. Jadi tindakannya tetap kita harus menggunakan tahapan-tahapan pasti. Guru menempel anak di situ berbuat yang baik atau tidak? Apakah menjatuhkan mental anak atau tidak? Ya? Menjatuhkan? Nah, itu perbuatannya salah. Emang ada kejadian? Ada. Nah itu, makanya kita mulai sendiri. Siapapun kita, dimanapun kita, tetap kita melakukan diri sendiri. Kenapa kita sampai terjadi seperti itu? Kenapa kok kita sampai bertindak seperti itu? Ya, jangan sampai misalkan kita bertindak seperti itu. Apalagi sekarang, mohon maaf ya, zaman sekarang zamannya kalau sedikit anak tidak senang, tidak suka melaporkan, wajar kalau kita masih gagal. Karena kita guru itu bukan Superman yang bisa terbang ke sana kemari, ngandelin anak itu, ngandelin anak ini, tidak. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Terus dikontrol anak tersebut. Jadi nggak boleh ada bosan-bosannya, kita harus menasihati mereka. Ya kalau sebaiknya seperti itu. Kalau kita lepas, itu siapa lagi? Apalagi kalau itu adalah kita sebagai wali kelasnya. Apa kita harus serahkan ke bapak? Kalau itu nggak mungkin, gitu kan? Ya minimal kita fokus ke tiap kelas yang punya wali kelas minimal. Saya nggak mampu untuk semua siswa yang ada di sini, saya terus nggak mampu. Saya minimal dari diri saya sendiri, dari yang terkecil, dari kelas saya sendiri. Saya kalau bosan meninggalkan anak itu, apa yang terjadi? Jadi kalau menurut saya kita minimal ke fokus ke satu kelas saja dulu. Saya suruh pegang kelas 8, semua nggak bisa. Kelas 11 semua. Toh kita udah punya wali kelas masing-masing. Kalau kita merasa bosan dan sabar, ya sudah. Videonya ini adalah posisi
posisi kontrol sebagai manajer. Ini contohnya seperti ini. Ketika dia berhadapan dengan siswa menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan dengan Anaknya tersebut membentak-bentak orang tuanya, kepala gurunya, tapi dia sebagai manajer selalu memvalidasi kesalahan, ya, menanyakan identitas, meyakinkan dia. Nah itu yang mungkin yang harus kita laksanakan dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Bukan. Setiap guru, setiap murid pasti punya permasalahan. Kata Bu Haji memang unik-unik anak kita ini. Dengan keunikan itu banyak masalah. Dengan keunikan itu kita menjadi menarik, menjadi tantangan bagi kita untuk memperbaiki, untuk meningkatkan wawasan kita, ya, menjadi menuntut murid itu berhasil nggak kita dengan keunikan anak tersebut. Kenapa? Fungsi BP. BP itu kan mungkin kan bimbingan itu ya ke siswa yang itu terasa semua guru merasa bertanggung jawab ketika ada merasa guru melakukan tindakan kesalahan. Jadi kalau kita punya sudah tidak berhasil, tidak mampu anak tersebut, mungkin kita ngomong juga dengan BP. Jadi BP juga sama. BP itu juga jangan dibaca kalau misalnya nanti ya BP ikut andil juga dalam itu. Ada lagi? Mungkin sekali lagi, kalau tidak ada lagi, saya akhiri pertemuan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Putri ini. Sekali lagi mohon maaf yang dari awal saya di sini bukan, tapi saya selalu ingin sharing, berkolaborasi, ya, untuk memberikan, mewujudkan, menciptakan SMP Negeri 2 Putri. Salam guru pemenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingar sasung tulada, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Seorang pendidik harus memberi teladan yang baik. Di tengah atau di antara murid. Guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang seorang guru. Harus memberikan dorongan dan arahan. Ki Hajar Dewantara.